Mudah-mudahan makin terus meningkat ini, mudah-mudahan ya. Baik, izin Bapak Ibu kita lanjut. Saya coba share screen lagi konten kita di malam hari ini. Kita masih bicara tentang public speaking ya untuk guru. Nah, ini tadi kita tadi sudah sampai di bagian ini. Oke, kemudian ini sudah siapa guru hebat menurut Maria Orlando ya dari Missouri, seorang guru besar di situ. Kemudian Ibu Bapak kita lanjutkan karakteristik guru hebat ya. Nah, jadi karakteristik guru hebat. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita kunci dengan bahwa pendidikan unggul itu ditopang oleh guru-guru yang unggul. Jadi kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara hebat, maka guru-gurunya dulu yang harus hebat. Nah, kira-kira ada nggak ya ciri-ciri ini pada diri kita semuanya? Apakah kita respect pada peserta didik kita? Apakah kita memiliki perasaan kebersamaan dalam kelas? Artinya dalam kelas itu kita merasa satu kesatuan? Atau kita dalam kelas itu merasa sebagai seorang yang, katakanlah ya, seorang bos gitu ya? Apakah kita seorang pribadi yang hangat, mudah dijangkau, mudah ditemui, antusias dan peduli? Apakah kita adalah guru yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberhasilan anak-anak? Atau kita adalah guru yang mampu menginspirasi peserta didik? Atau kita adalah orang yang selalu menjaga profesionalitas kita dengan belajar sepanjang hayat? Atau kita adalah guru yang selalu berkolaborasi dengan kolega? Atau kita adalah guru yang cepat untuk berubah arah? Dan kita memiliki keterampilan sebagai pemimpin? Nah, jika sebagian besar dari 9 karakteristik guru hebat ini ada pada diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu adalah guru-guru yang yang dibutuhkan oleh negara ini untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Tapi kalau dari 9 karakter hebat ini tidak satu pun yang Bapak Ibu miliki, ya, nah berarti Bapak Ibu salah kamar. Ternyata passion Bapak Ibu bukan di guru. Maka Bapak Ibu silakan melakukan refleksi. Berarti saya mau jadi apa ya? Kalau nggak cocok ya. Kalau saya nggak punya respect pada murid, kalau saya tidak bisa bekerja dengan teman-teman gitu ya, pengennya menang sendiri, pengen main sendiri gitu ya. Kalau saya tidak bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak saya, berarti kita bukan guru yang dibutuhkan oleh negara ini. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang seperti ini, maka sia-sialah negara melakukan investasi luar biasa untuk diri kita. Oke, Ibu Bapak semuanya. Nah, sekarang kita mulai melihat di abad 21. Abad 21 sekarang, 21st Century Learning, ya. Kalau kita membaca dokumen-dokumen P21 itu ya, di sana dinyatakan pertama adalah class is for public. Seperti sekarang ini, Pak Dion ngajar webinar. Siapapun bisa gabung dari daerah mana saja, dari asal mana saja, silakan. Nah, di kelas kita juga begitu. Jadi tidak lagi kita masuk kelas, tutup kelas, dan itu kita langsung show, dan kita tidak mau diganggu oleh siapapun. Nggak boleh lagi. Jadi kalau nanti Ibu Busmawati ngajar, lalu ada guru lain yang ingin masuk kelas Bapak Ibu sebagai observer, silakan, silakan. Karena mereka datang bukan melihat kita, tetapi melihat bagaimana anak belajar. Collaborative teaching and collaborative learning. Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri sukses sendiri. Kita bukan makhluk autarki yang bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. We need other. Kita butuh orang lain. Maka pilihlah teman untuk berkembang bersama. Nah, ini kan sekarang pemerintah kita ada komunitas belajar. Itu merupakan lingkungan belajar yang luar biasa. Jangan sia-siakan. Bergabunglah dalam setiap komunitas-komunitas profesional seperti ini. Berikutnya adalah pembelajaran itu berorientasi pada proses, bukan hasil semata. Dan yang terpenting, guru hebat adalah guru yang masuk kategori reflective teachers. Hari ini ngajar, lakukan refleksi. Oh, ternyata tadi yang salah ini. Tadi kayaknya saya kurang pas menghadirkan media. Tadi beberapa siswa saya tertidur di belakang. Refleksi harian itu adalah dasar untuk mendesain pembelajaran minggu besok atau pertemuan selanjutnya. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan refleksi, kita nggak tahu
mana yang akan kita perbaiki. Ibu dan Bapak, antara dialog dan kolaborasi, ini kadang-kadang sulit kita membedakannya ya, karena dalam dialog ada kolaborasi, dalam kolaborasi ada dialog. Dan komunikasi, ya, itu bedanya apa gitu ya? Karena ini merupakan learning skill ya, keterampilan belajar abad 21. Di dalam kelas, yang harus terjadi itu adalah dialog dan kolaborasi. Lalu, bagaimana kita menciptakan dialog yang bagus dan produktif dalam kelas? Ibu Bapak, kita mulai dengan memahami pengertian dialog itu sendiri. Kita mengutip pendapat dari Socrates, The Power of the Socrates Classroom. Ya, apa katanya? Anak dalam kelas dikatakan berdialog, ya, kalau ya terpenuhi beberapa syarat, 4 syaratnya. Yang pertama adalah dialog itu direncanakan. Jadi kalau Bapak Ibu, anak ngomong-ngomong dengan temannya itu tanpa skenario dari Bapak Ibu, itu bukan dialog, itu percakapan. Ya. Jadi dialog itu adalah ketika mereka hadir dalam suatu kelompok atau berpasangan lalu memecahkan satu masalah yang disiapkan is planned sebagai guru. Jadi kalau begitu, kalau Bapak Ibu ingin menciptakan sebuah dialog antar siswa, hadirkan sebuah topik, kasus, masalah untuk dipecahkan. Itulah dialog. Kalau dia terjadi spontan, itu bukan dialog, itu percakapan. Contoh, Ibu Elva gitu ya, ketemu dengan Bapak Freddy Tambunan di lorong ya. Halo Pak Freddy, halo Bu Elva, apa kabar? Sehat ya? Kemana saya ngajar? Ya, dadah. Itu percakapan, bukan dialog. Yang terjadi dalam kelas itu yang diminta bukan percakapan, bukan anak bercakap-cakap, tapi anak berdialog. It's planned, not spontaneous. Yang kedua, is more intimate than a conversation because there is a problem to be solved. Jadi dialog itu lebih intim dari percakapan karena ada satu masalah yang harus diselesaikan. Nah, kemudian problem solving itu tadi. Kemudian adalah is more orderly than a conversation where anything goes in terms of topic and speakers. Jadi semua orang itu kalau udah berdialog berarti topiknya harus sama. Nggak boleh yang satu ngomongin danau, yang satu ngomongin sungai. Berarti itu nggak dialog itu, ya. Nah, kalau begitu, misalkan mau tersingkir lah, penata. balikan deh, kita mencet deh. Halo. Dia mau ganti ruang, dia mah. Halo, panitia, ada yang bocor mic-nya? Oke. Jadi dalam konteks public speaking, inilah yang menjadi fokus kita. Bagaimana seorang guru di kelas menciptakan dialog-dialog antar peserta didiknya. Ya, dialog-dialognya. Nah, sekarang kita lihat hasil survei. Ini hasil survei tahun 2003 ya. Ini cukup lama, tapi datanya masih relevan sampai sekarang. Rata-rata jumlah kata yang diucapkan guru untuk setiap kata siswa. Ini Indonesia ranking 1 loh Bapak Ibu. Jadi satu kata diucapkan siswa berbanding dengan 25 kata diucapkan guru. Artinya apa? Guru-guru Indonesia adalah guru yang sangat aktif berbicara di depan kelas. Cuman saking aktifnya, ruang untuk anak berbicara jadi dimakan. Sehingga itu gurunya itu kalau direkam gitu ya, selama 2 JP, guru itu direkam suaranya di kelas itu, yang terdengar itu hanya suara gurunya. Jarang terdengar suara anak. Anak menyajikan pendapat, anak memberikan komentar, anak menyangka temannya, anak jarang. Bandingkan negara-negara yang ada di bawahnya. Ternyata guru-guru di Hong Kong, guru-guru di Belanda, Swiss, Ceko, Australia, Amerika Serikat, dan yang lain, ternyata guru-gurunya lebih hemat berbicara di dalam kelas. Bapak dan Ibu, menjadi guru memang kita harus pandai berkomunikasi, pandai speaking, bicara. Tapi bukan berarti kita makan waktu anak untuk berbicara. Maka kalau begitu gurunya ngomongnya hemat, ya, hemat ngomongnya, to the point, ya ngomongnya.
Jangan terlalu banyak bunga-bunga, karena semakin banyak bunga-bunga itu akan semakin mengaburkan pesan utama kita dalam berbicara. Nah, ingat itu Bapak Ibu ya, ini faktanya bahwa ternyata guru-guru Indonesia itu sangat aktif di dalam kelas. Ya, sehingga karena saking aktifnya, anak nggak dapat giliran berbicara. Anaknya jarang berbicara di kelas, dialog nggak ada. Maka hakikat atau inti dari proses membentuk pengetahuan itu akan menjadi berkurang. Oke, kemudian seperti apa ya komunikasi yang terjadi di dalam kelas? Bapak Ibu semuanya, kita mengutip beberapa sumber dari Devito 2011, Nowak 2004, dan buku saya Novrion 2016-2017 ya. Di dalam kelas itu, kalau kita berkomunikasi, nah itu ada 4. Ada intrapersonal communication, anak berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian daddy communication, anak berbicara dengan temannya, satu orang ke satu orang. Lalu small group communication, anak bekerja, berbicara dengan kelompok-kelompoknya. Atau public speaking, satu orang berbicara untuk banyak orang. Nah, 4 ini Ibu Bapak sebaiknya harus terjadi dalam setiap episode pembelajaran kita. Jadi ada kalanya anak berbicara in pairs dengan pasangannya, daily communication. Ada anak berbicara di dalam kelompoknya, small group communication, dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kalanya anak tampil di depan, dia menyajikan temuannya, lalu semua teman-temannya perhatikan, dan dia mendapat umpan balik dari teman-temannya. Skenario seperti ini yang harus dirancang oleh guru. Artinya apa? Guru tinggal punya waktu berbicara 20-30% saja. 70% waktu pembelajaran itu diberikan kepada anak untuk berbicara setelah dia berpikir. Nah, ini agak berat ya, karena kita merasa sudah terbiasa kalau kita ngajar itu ya harus kita yang ngomong banyak. Kalau kita nggak ngomong berkuah-kuah, menyajikan slide berpuluh-puluh lembar, lalu kita menyajikannya dengan gaya yang sambil salto, sambil terbang gitu ya, karena kita baru ikut pelatihan, pulang dari pelatihan apa, tuh semangat ngajarnya luar biasa. Ingat Bapak Ibu, abad 21 itu yang dibutuhkan bukan profesional mengajar, tapi profesional belajar. Inti pendidikan itu adalah belajar bukan kewajiban anak. Belajar adalah hak anak. Artinya apa? Kalau banyak anak yang tidak belajar dalam kelas kita, kita yang salah, ada hak yang tidak tertunaikan. Tapi kalau kita filosofinya adalah belajar kewajiban anak, maka kerja kita marah-marah dalam kelas. Kalau ada anak yang terlambat, anak yang tidak mengikuti kita, kita marah-marah. Belajar itu kewajiban kamu, mau jadi apa kamu besok? Ya itu kalau filosofinya belajar adalah kewajiban anak. Tapi kita ganti, belajar adalah hak anak. Anda belajar untuk diri Anda. Kalau tidak belajar, yang rugi siapa? Ibu, Bapak hadir di kelas ini untuk memfasilitasi Anda belajar. Nah, pola komunikasinya diganti. Ya, dari menyerang menjadi membawa mereka. Makanya Ki Hajar Dewantara dalam sebuah kutipannya mengatakan bahwa pendidik yang hebat itu katanya pendidik yang mampu menghamba kepada murid-muridnya. Menghamba artinya dia melakukan semua hal agar muridnya belajar. Menghamba artinya memberikan semua yang dia miliki agar anaknya mau belajar. Nah, sudahkah kita melakukan filosofi Ki Hajar Dewantara itu dalam mengajar? Sudahkah kita all out? Kita memberikan semua kemampuan kita. Kita mampu berbicara dengan efektif, efisien. Sudahkah kita tingkatkan dari waktu ke waktu kemampuan kita? Atau gaya yang bicara kita di kelas itu seperti itu saja? Tahun 1 mengajar, gaya ngomong depan kelas, selamat pagi, apa kabar, sehat. Tidak ada pembaruan. Tidak ada kalimat-kalimat baru. Tidak ada peningkatan kosakata dalam mengajar. Ingat Bapak Ibu, otak manusia akan cepat jenuh jika mendengar hal yang sama, hal berulang dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar, anak-anak banyak yang tidak mendengarkan, berarti otaknya mulai jenuh. Itu yang disebut dengan learning plateau. So, jadi kalau ada anak, ibu bapak sibuk ceramah di depan, anak-anak pada ribut, jangan marah.
refleksi diri, apa yang salah dengan saya? Mungkin kata-katanya nggak baru. Mungkin tidak ada kosakata baru. Mungkin caranya kurang menggugah. Mungkin gaya kita kurang menarik. Mungkin intonasinya kurang pas. Maka dalam konteks public speaking kita harus melakukan refleksi. Oke Bapak Ibu, jadi dalam satu kelas ya kita harus ada komunikasi dua anak, komunikasi kelompok, dan komunikasi satu anak berbicara untuk semua orang. Oke, lalu apa yang harus diperhatikan? Nah, kalau ini mah di mana-mana 3V of public speaking ini pendapat dari Albert Mahrabein ya, pakar komunikasi Amerika. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita ingin menggunakan teknik public speaking untuk mendukung profesionalitas kita dalam mengajar, maka pertama perhatikan verbalization, verbal kita. What is verbalization? Verbalization is the choice of words you use to speak to the audience. It is what you say. Jadi verbal itu artinya adalah pilihan kata yang kita gunakan untuk berbicara kepada anak didik kita. Itu menyangkut apa yang Anda sampaikan. Contoh, Bapak Ibu masuk kelas, tidak harus lagi dengan apa tadi, salam, sapa, periksa, doa dengan skenario yang sama dari hari ke hari. Boleh saja Bapak Ibu masuk kelas, Ibu masuk dengan diam, hening, Ibu tidak berbicara apapun, Ibu berdiri saja di depan kelas sambil terdiam, pandang mereka, lalu perlahan anak-anak Bapak Ibu akan merasa, ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Ibu tetap tersenyum, Bapak Ibu tetap tersenyum, tidak usah marah. Kalau ada yang belum rapi, biarin saja. Tebarkan senyum kepada mereka. Setelah mereka mulai merasa bahwa Ibu telah ada di depan mereka, bukalah pagi itu dengan sebuah cerita. Jadi tidak harus, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Tidak harus itu. Tidak harus itu. Tapi bisa Ibu menghadirkan sesuatu. Minggu ini saya akan keluar dari zona nyamannya saya. Saya akan keluar dari pakem mengajar saya. Tiba-tiba hadir di depan kelas dengan hening, lalu buka dengan kalimat nada yang persuasif. Ananda, pagi ini Ibu tidak akan berbicara tentang pelajaran. Ibu akan membuka pembelajaran ini dengan sebuah cerita. Ibu sampaikanlah cerita itu dengan teknik storytelling yang bagus. Tapi ingat, pilihlah cerita yang akan membawa mereka kepada konten yang akan dipelajari. Jadi menghadirkan sesuatu yang berbeda setiap kali pertemuan kita, keluar dari pakem yang tadi, yang salam, sapa, periksa, doa. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan tadi. Saya tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, ada terputus lagi. Oke, kita lanjut. Sudah nampak lagi, Mas Takin? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Jadi pilihan kata verbal. Yang kedua, vocalization. Apa itu vocalization? Kalau Bapak Ibu ingin menjadi guru yang sukses dengan public speaking, vokal suaranya diperhatikan. Vocalization is how you deliver the word using various pitch, power, pausing, modulation, and other vocal speaker skill. Jadi masuk kelas itu kadang kita, halo semuanya, apa kabar? Kita berikan energi positif dengan nada positif. Jangan mulai dengan nada yang marah. Halo, selamat pagi. Sudah bisa belajar? Itu kenapa masih di luar? Itu kenapa masih berdiri? Itu kenapa kotor? Ini kenapa oh, aduh. Nanyanya nadanya udah nada-nada menghunjam ke ulu hati anak-anak gitu. Sehingga kelas menjadi horor gitu ya. Kelas menjadi horor. Kamu kenapa belum rapi? Kamu berdiri ke sana. Ini kenapa lagi terlambat? Waduh.
Udah crowded suasana kelas pagi-pagi. Ya. Bukankah Ibu Bapak kita ingat hasil riset? Anak-anak itu siapapun akan belajar lebih optimal ketika dia hidup, dia berada pada posisi yang nyaman. Kalau kita menggunakan pendekatan ilmu ekonomi teori kebutuhan, ingat kebutuhan dasar. Orang tidak akan bisa belajar kalau lapar, haus, dan merasa tidak aman. Jadi tugas pertama kita di kelas itu pertama adalah bikin suasana nyaman, aman. Anak merasa berada di rumahnya, anak merasa sedang berada dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabat terbaiknya. Bukan merasa berada di hadapan seorang guru killer. Kalau sudah nyaman, yakinlah mereka akan bisa belajar yang lebih enjoy. Ingat Bapak Ibu, riset mengatakan bahwa kalau kita bekerja dalam kondisi tertekan, maka kita akan kehilangan kemampuan terbaik kita setengahnya. Nah, maka kalau ada orang sedang tertekan tuh, aduh, 2 tambah 2 berapa? Aduh, berapa ya? Karena ditekan 2 tambah 2 nggak tahu dia karena tertekan. Waduh, goblok amat gue tadi, masa 2 sama 2 nggak tahu ya? Ya iya, gue lagi tertekan. Nah, itu buktinya. Jadi kalau kita ingin melejitkan prestasi anak didik kita, gunakanlah nada-nada bersahabat. Selamat pagi Ananda, apa kabar? Santi sehat pagi ini? Ayo, kalau Arami gimana? Wah, ini kayaknya Rami ada yang baru ya. Itu rambutnya dikuncir 3. Oh, sejak kapan itu? Nah, bagaimana kita memainkan nada ketika menyapa anak didik kita dengan hangat? Jangan jadi guru jutek gitu ya. Nadanya itu nada seperti cambukan. Oke, berikutnya adalah visualization. Is how the audience sees you. This involves how you dress, grooming, and carry yourself in front of the audience. Nah, tampilan nih seperti Pak Dion sekarang nih. Kita harus ingat ya, teaching presence. Ketika kita masuk kelas, guru-guru kenapa ada seragam? Kenapa guru itu punya aturan berpakaian? Karena guru digugu dan ditiru. Karena guru adalah pribadi yang harus dicontoh, maka pakaiannya harus enak dilihat. Jangan ngelihat gurunya aja enak gitu ya. Baju sempit, oh, jilbab tidak disetrika gitu ya. Muka aut-autan gitu ya. Lipstik nggak rapi. Nah, nggak enak dilihat. Enak ngelihat gurunya. Nah, kalau udah lihat gurunya enak itu gimana anak mau belajar? Nah, jadi ya itu tadi Pak Dion mau tampil, cari baju yang agak bagusan dikit lah, pakai baju yang ada nuansa songket. Karena Pak Dion orang Minang gitu ya, biar Bapak Ibu enak ngelihat Pak Dion gitu ya. Mudah-mudahan enak dilihat, mudah-mudahan tidak enak melihat Pak Dion ya malam ini. Ini termasuk pakaian dipakai, jadi guru harus memperhatikan pakaiannya. Kalau Pak Dion di mata kuliah peer teaching di kampus ya, selalu Bapak mengharapkan Ananda yang perempuan, tolong pakai sepatu yang ada haknya, minimal 3 cm. Jangan pakai sepatu balet gitu ya. Ada yang nanya, kenapa Pak? Itu kan susah jalannya. Jadi guru bukan pekerjaan mudah, ingat tadi itu. Termasuk cara Anda berjalan saja itu harus diatur. Loh, kok segitunya Pak? Ingat, Anda sebagai guru terutama perempuan, kan tingginya nggak tinggi-tinggi amat kan ya? 155, malah ada yang semeter kotor gitu ya. Nah gitu, udahlah pendek, pakai sepatu balet yang nggak ada haknya, dianya jadi yang paling pendek di kelas. Aduh, masa murid nggaknya ke sini? Harusnya kan begini. Nah, tongkrongan Anda itu, casing Anda itu menentukan. Jadi kalau anak itu melihat Anda itu sesuatu yang lebih tinggi, gitu ya, lebih anggun, nah Anda dapat poin 1 di mata siswa Anda. Maka yang perempuan ini yang tingginya kurang dari 160, guru-guru perempuan, saya sarankan tambahlah tingginya agak 3 cm ya. Nah, kenapa? Agar terlihat lebih anggun di depan kelas. Ya, aduh, kalau saya cuma semeteran tinggi ya. Kalau semeteran ya berarti high heel-nya itu harus 7 cm lah. Nah, tapi hati-hati ya. Jangan jatuh pula gara-gara itu. Ini gara-gara Pak Din nyuruh pakai sandal tinggi. Nah, terpelanting pula nanti di depan kelas ya. Oke, perhatikan. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana Bapak Ibu Guru menampilkan muka raut
air muka, raut wajah yang bersahabat di depan kelas. Kalau begitu nggak boleh marah ya Pak Dion ya? Boleh marah. Siapa yang nggak marah? Kesel banget kita ya. Udah disuruh begini nggak mau, ditunjukin nggak mau, dinasihatin nggak mau. Lu mau apa sih nggak? Gergetan lihat anak. Pasti kita kesel seperti itu. Nah, marahlah dengan cara-cara yang baik gitu ya. Jangan menggunakan kata yang kasar, jangan menyudutkan gitu ya. Bikinlah mereka merasa bahwa mereka salah tanpa dipersalahkan. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati ya. Jadi kita bicara seperti kita bagaimana melapaskan naskah berikut ini. Ayo, Pak Dion bakal menantang Ibu Bapak yang ada malam ini ya. Coba kita lihat, ini ada skrip, pemimpin hebat juga pembicara yang hebat. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan mengajak mereka ke satu titik yang merupakan tujuan bersama. Tidak mudah menyatukan kepala, namun kita bisa menggunakan kata-kata. Karena kata yang tepat adalah senjata. Oke, siapa di antara hadirin yang malam ini yang ingin membacakan ini? Silakan, Pak Dion tantang dulu deh kayaknya. Silakan. Silakan, yang mau Bapak Ibu. Ayo. Oh, boleh baca-baca dulu, boleh. Silakan. Silakan Pak Hakim ditunjuk yang akan membaca naskah ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa nih yang membacakan naskah? Siapa yang berani nih baca? Ibu Resti. Gimana Ibu Resti Dewi Hardianti? Oh, Boleh bacakan Bu? oh ya, Bu Resi udah melototin itu tulisannya tuh. Silakan Ibu. Ibu Resti Dewi Hardianti Nasution. Wah, ini nih suara beliau. Oh, ada yang raise hand itu Pak, ini Pak Takin. Oh Yang ya, raise. Ibu Desi Martila. Oke, mangga Ibu, mangga. Silakan Bu. Mangga Ibu Desi Martila. Times is yours. Ibu Ibu Desi. Yenita Swatrina dari SMK Negeri 1 Talamau. Silakan Bu. Oke, silakan. Baiklah, pemimpin hebat juga pembicara yang hebat. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan mengajak mereka ke satu titik yang merupakan tujuan bersama. Tidak mudah menyatukan banyak kepala, namun kita bisa menggunakan kata-kata, karena kata yang tepat adalah senjata. Oke, kasih tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Silakan. Yang kedua Ibu Desi Martila. Ya, baik Pak. Saya akan coba baca ya. Kasih Ya. kesempatannya. Pemimpin hebat juga pembicara yang hebat. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan mengajak mereka ke satu titik yang merupakan tujuan bersama. Tidak mudah menyatukan banyak kepala, namun kita bisa menggunakan kata-kata karena kata-kata yang tepat adalah senjata. Oke, keren. Nah, ini ada makasih Bu Desi Martila. Oke, makasih Bu Yeni. Iya, sama-sama. Bu Desi di mana ini posisinya? Posisi ada di rumah, Pak. Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Kalau Ibu Oh, daerah. Maaf. Kita daerah Sumsel, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kota Kayagung. Oke, Sumatera Selatan. Kalau Talamau Ya, di Sumsel. Sumatera Barat. Oke. Oke, Pak Hakim, kalau ada yang laki-laki, guru laki-laki, peserta laki-laki yang mau gabung, kita dengar suara laki-laki nih. Ayo, Bapak-bapak, mana nih suaranya nih? Mana nih suaranya Bapak-bapak? Ayo, Ini siapa yang udah gabung dengan kita ya? jangan mau kalah Bapak-bapaknya. Silakan Bapak-bapak ingin bergabung? Atau ada ibu-ibu satu lagi boleh? Satu Pak lagi Presidi, yang luar Sumatera ada ya? Kalau Sumatera yang luar Sumatera ada nggak Mbak? Pak ini Pak Takin ada nggak ya? Silakan Bapak Ibu yang luar Sumatera. Udah dinotis tuh sama sumber kita. Ayo, ayo, ayo kita tunggu.
Ada nih Pak, luar Sumatera. Ayo Pak Agus, silakan. Silakan Pak. Ya, tapi mohon maaf tidak menghidupkan video ya. Ya, nggak apa-apa. Pak Dwi Agus di mana sekarang? Posisinya di Tangerang Selatan, Banten. Banten, oke. Mangga, silakan Banten. Baik. Pemimpin yang hebat juga pembicara yang hebat. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan mengajak mereka ke satu titik yang merupakan tujuan bersama. Tidak mudah menyatukan banyak kepala, namun kita bisa menggunakan kata-kata karena kata yang tepat adalah senjata. Terima kasih. Keren. Semangat Pak Dwi ya. Dari Banten. Oke, baik. Makasih Ibu Bapak. Ini naskah sederhana sekali naskahnya. Ya. Yang ingin Pak Dion sampaikan adalah ternyata dalam konteks bahasa Indonesia ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ketika melafazkan huruf, suku kata, dan kata. Mari kita lihat sekarang. Aturan pertama adalah huruf bibir. Oke, Bapak Ibu, huruf bibir ada P, ada P, ada B, ada M. Nah, kata yang mengandung huruf bibir, ada teknik pengucapannya, ngatup dulu bibir kita, baru keluar katanya. Pemimpin, bukan pemimpin, bukan cepat, tapi pemimpin, double P itu situ. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang ada huruf bibirnya, maka penekanannya mendapat porsi yang lebih. Jadi bukan pemimpin yang hebat, bukan begitu. Pemimpin yang hebat. Saya berasal dari Padang, bukan begitu. Saya berasal dari Padang. Saya ingin ke Pontianak, bukan begitu. Saya ingin ke Pontianak. Jadi setiap kata yang ada huruf bibir di awalnya ditekan sepersekian detik untuk mengucapkannya. Ingat huruf bibir tadi adalah P, B, M. Next, huruf khas. Nah, apa itu huruf khas? Contohnya adalah H, husky, huruf desahan. Jadi kalau kita mengucapkan huruf yang ada H-nya, ya harus ada desahannya. Hebat, hancur, harap. Gitu ya. Jangan hebat, hancur, harap, bukan begitu. Ananda yang hebat, halal. Nah, keren. Harimau, hati-hati ada harimau di hati Horas. Nah, gitu. Oke, jadi harus ada desahannya. Huruf R harus bergetar, huruf S harus berdecis. Nah, kalau begitu mari kita lihat. Pemimpin hebat juga pembicara yang hebat. Oke? Inti kepemimpinan adalah kemampuan, ingat M ada P itu di sana, jadi bukan inti kepemimpinan adalah kemampuan, bukan cepatnya yang penting, tapi penekanannya. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, dan mengajak, ingat, dan M, mengajak mereka ke satu, S, ingat, ke satu titik yang merupakan tujuan bersama. Tidak mudah menyatukan banyak kepala, banyak B, tidak mudah H, gitu ya. Tidak mudah menyatukan banyak kepala. Namun, kita bisa menggunakan kata-kata. Karena kata yang tepat adalah senjata. Nah, jadi kalau kita tampil di depan kelas, memperhatikan teknik ngomong seperti itu, yakin saya, Bapak Ibu akan membuat mereka tercengang gitu ya. Pertama tercengang karena aneh. Waduh, ini Ibu Resti kok nggak kayak biasa ngomongnya ya, itu yang pertama dulu ya.
Biasanya seperti pistol sekarang kok jadi teratur gitu ya. Selamat pagi Ananda Intonasi. semua. Semua sehat? Luar biasa. Jadi ada pace and pause, ya. Wakaf wal ibtida. Kapan berhenti, kapan mulai lagi. Ini kadang-kadang guru ngomong nggak pakai nafas gitu ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa semua sehat? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ibu pagi ini akan ngajar. Kita akan belajar geografi ya. Nah Ibu harap semuanya itu nggak ada nafasnya. Itu anak pada ngolong-ngolong semua itu. Nih Ibu ngomong apa sih? Gitu ya. Nggak ada titik hentinya gitu ya. Ingat Bapak Ibu, dalam buku Pak Dion nanti silakan cari kalau ada ya, komunikasi pendidikan. Ya, itu ditulis tahun 2016, alhamdulillah itu termasuk buku yang best seller gitu ya di Indonesia. Komunikasi pendidikan. Di sana Bapak menuliskan apa? Perhatikan dalam setiap kalimat ada kata kunci. Dalam satu alinea ada kalimat pokok. Ibu Bapak kalau ngomong di depan kelas, fokus kedua itu saja, kata kunci dan kalimat pokok. Itu saja yang diberikan penekanan-penekanan lebih. Ya, tidak harus semuanya. Contoh, pemimpin hebat juga pembicara hebat. Nah, bagaimana? Ini kata kunci yang mana nih? Pemimpin hebat adalah pembicara hebat. Ini padat sekali kalimatnya. Kalau begitu, pemimpin hebat dikasih tekanan juga pembicara hebat. Jadi nggak bisa Ibu mengatakan pemimpin hebat juga pembicara hebat. Tidak ada arti kalimat, tidak ada sesuatu yang dianggap penting. Lalu bagaimana sebagai pemula kita memulai latihannya? Jangan disambung kata kunci dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu penting itu. Contoh, karena kata yang tepat adalah senjata. Kata kuncinya adalah senjata. Jadi bagaimana mengucapkannya? Karena kata yang tepat adalah senjata. Jangan ucapkan karena kata yang tepat adalah senjata. Kalau disambung kata kunci senjata dengan adalah, maka kata senjata akan mengalami pelemahan makna. Nah, jadi kata kunci jangan disambung dengan kata sebelumnya. Karena kata yang tepat adalah senjata. Nah, senjata itu yang kita anggap sebagai the keyword kita. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini latihan sederhana ya. Latihan sederhana bagaimana kita berbicara di depan publik dengan memperhatikan kaidah-kaidah huruf, suku kata, artikel kalimat ya, agar ada penerimaan yang berbeda. Kita ingat Bapak Ibu, secara sederhana struktur otak kita itu ya ada lobus frontal ya barangkali ya yang mungkin orang kedokteran tahu. Otak itu akan tertarik mendengarkan, menerima rangsangan, stimulus yang baru, yang nggak biasa, yang diberikan hal berbeda tekanannya. Jadi karena ada orang ngomong itu nadanya biasa apa? Ngulang-ulang. Kalau nadanya itu berulang-ulang ya otak jenuh. Lalu mereka kalau otak sudah jenuh ya dia ngasih tahu kepada diri, udahlah kamu ngerjain yang lain aja, buka HP aja lah, ada status aja lah. Nah, akhirnya nggak jadi belajar. Tapi ketika kita mampu mengoptimalkan teknik-teknik public speaking, nah otak akan terus terstimulus untuk menyimak kata demi kata yang keluar dari mulut kita. Oke, Ibu Bapak semuanya, itu pengantar dari Pak Dion ya. Karena Pak Dion bilang tadi gurunya nggak boleh ngomong panjang-panjang ya, nanti kita diskusinya lebih panjang. Oke, Pak Dion kembalikan ke Pak Mutakin. Selamat malam, silakan Pak Mutakin, kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu toh? Masih ada Pak, masih ada waktu. Masih, oke. Ini Suaranya jelas Pak ya? biasa. Silakan, jelas. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu semua peserta webinar nasional Public Speaking for Teachers, kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Novrion MPD. Dan silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi, bertanya, curhat boleh ya Pak ya?
Iya, ini ada yang nanya nih, Mas Takin. Ini katanya seperti makharijul huruf ya. Ya benar, benar itu ya. Iya, Makhraj iya. huruf ya. Jadi kalau kita ngaji yang Muslim izin ya, itu kata alif, ba, ta gitu ya, ta, ja, ha, kho, da, za, ro, za gitu ya. Seperti itu. Tapi seorang qori yang profesional, dia akan bisa mengaji dengan bagus kalau dia betul huruf demi huruf. Ya, contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa Pak Dion bisa mengatakan A'udzu billahi sya-nya tafasyi, bertebaran angin dan dan air dari mulutnya. Baru betul sya-nya. Dulu ngaji Pak Dion tuh ambil kertas satu gitu ya. Ditaruh sama guru-guru ngaji dulu. Coba sya. Sya, kalau nggak bergerak kertas ini berarti sya-nya, tafasyinya nggak jelas. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya nggak benar. Jadi begitu kita ngaji. Bukan soito gitu, tapi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa begitu? Karena kita ada belajar bis dengan sin, bukan bius. Oh, salah. Nah, begitu. Jadi betul, kita melafazkan huruf-huruf bahasa Indonesia juga punya makharijul hurufnya. Cuman itu tidak pernah diajarkan dalam kurikulum Indonesia. Ya, bagaimana mengatakan A, B, C, D, E, F, G, H? Tak pernah diajarkan. Saya barangkali Bapak Ibu mungkin pernah ya, tapi saya nggak menemukan itu. Berbeda dengan bahasa Inggris. A, B, C, D, T, T gitu ya. Diajarkan bagaimana pronoun yang bagus. Nah, jadi saatnya kita kembali ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu, buktikan kalau ada akademisi asing yang mempelajari bahasa Indonesia, coba simak bagaimana dia berbahasa Indonesia. Enak sekali mendengarnya. Saya sangat suka belajar bahasa Indonesia. Coba dengarkan orang luar berbahasa Indonesia, yang orang akademisi belajar. Dia belajar bahasa Indonesia dari huruf. Kalau kita, udah biasa aja belajarnya ya. Pokoknya hantam aja lah, yang penting ngerti lah orang ya. Nah, tapi untuk kepentingan yang lebih tinggi, kita tidak bisa begitu. Kita harus mempelajarinya dari dasar. Nah, tuh. Retorika sama ya Pak ya. Retorika itu seni mengantarkan pesan. Ya, seni mengantarkan pesan. Jadi ngomong retorikanya gimana sih ini? Gimana sih gayanya? Ya. Ilmu fonologi Pak ya. Fenomnya seperti apa betul. Wah, ini banyak pakar di sini nih Pak Mutakin ya. Ya sudah, kita buka pertanyaan aja, silakan. Luar biasa, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu boleh bertanya dengan atau dari kolom chatroom. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada satu Pak dari Ibu Eniwati SPD. Sepertinya tidak asing namanya ya. Bagaimana Pak mengontrol emosi anak masuk ke kelas? Terkadang kita udah siap-siap mengajar Pak, dengan mood yang bagus. Tiba-tiba anak berulang, bukannya lanjut ngajar dengan bahagia tapi udah gondok. Bawaannya pengen marah, pengen nonjok. Makasih Pak. Itu kalau gondoknya kambuh jangan ngajar Bu, ke puskesmas terdekat dulu gitu ya. Ya benar Ibu, ya. Guru adalah manusia biasa ya, yang hatinya bisa saja diaduk-aduk oleh pengalaman hidupnya. Mungkin sebelum berangkat ke sekolah gitu ya, anak bikin masalah. Mungkin sudah seminggu ya yang tidak ngirim pesan gitu ya, tidak ngirim, dengan transfer juga terlambat gitu ya. Sehingga semuanya campur aduk, padahal kita harus ngajar. Bagaimana kita mengontrol emosi saat masuk kelas? Terkadang kita sudah siap ngajar, kemudian bagus tiba-tiba anak berulang. Ibu bapak, itu tadi saya bilang, berangkat dari dasar paradigma kita bahwa belajar adalah hak siswa, bukan kewajiban siswa. Kalau kita berpikir belajar adalah hak siswa, maka kalau ada anak yang berulah, katakan begitu,
kita jangan cepat marah, kita refleksi diri. Kenapa mereka berulah? Ada yang salah dengan kita. Kenapa mereka berulah? Mungkin mereka butuh sesuatu yang beda. Kenapa mereka berulah? Mungkin tidak ada yang baru dari kita. Maka kalau begitu, ciptakanlah hal yang baru. Kalau kelas kita tidak kondusif untuk belajar, Bapak Ibu, jangan maksa belajar. Ajak nyanyi dulu, ajak nonton video dulu, ajak bikin kuis dulu, atau ajak mereka main dulu ya. Nggak masalah. Kurikulum Merdeka kan memberikan keluasan itu kepada Bapak Ibu. Satu kali pertemuan harus sampai begini, enggak. Enakin dulu anaknya, enakin dulu. Rencana 4 tujuan pembelajaran, 4 indikator. Ya udahlah, hari ini nggak nyampe, cuma 2 aja. Ya udah nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa. Oh nanti dimarahi kepala sekolah, kok belajar main-main. Tidak ada lagi cerita itu ya. Tidak ada cerita itu. Guru punya hak prerogatif mengelola pembelajaran. Dengan catatan, tujuannya memberikan games, ice breaking, mengajak hal itu untuk mengkondisikan siswa. Jadi sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Saya melihat salah satu kelebihan atau nilai positif kurikulum Merdeka dengan proses standar pembelajaran itu adalah bagaimana kita lebih luas untuk merancang skenario pembelajaran. Kita tidak didikte dengan berapa indikator yang harus tercapai dalam setiap pertemuan. Nah, jadi nggak ada masalah. Jangankan indikatornya Bapak Ibu ya, pelajaran fase sebelumnya, kalau belum duduk bisa diulang di fase di atasnya Bapak Ibu. Demikian ya pemerintah mencoba memberikan fleksibilitas kepada guru merancang pembelajaran. Jadi kalau belum mood Bapak Ibu jangan maksa ya. Aduh saya udah emosian mereka, jangan maksa masuk. Kalau lagi emosi ya udah ambil wuduk dulu yang muslim keluar gitu ya, ambil wuduk dulu, istighfar, baca ayat kursi, baca surat sajadah, baca surah Al-Kahfi, nggak mempan juga baca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 108 sekian gitu. Baru masuk kelas gitu ya. Oke. Oke. Ya, demikian Pak. Iya, itu kalau sampai baca segitu banyak lumayan juga itu Pak. Ya, anak-anak udah keluar duluan, udah pulang. Istirahat duluan ya. Ya. Ya, ini ada lagi Pak. Hmm. Pertanyaan dari Ibu Nur Asima. Hmm. Efek dari ini benar apa nih Pak? Apa curhatan guru ini kayaknya? Ya, gimana, Efek gimana? dari kurikulum Merdeka, siswa sekarang susah kita atur agar tidak bermain HP saat guru menjelaskan. Malah siswanya main game dan susah untuk diatur. Bagaimana itu Pak sikap kita sebagai guru? Silakan Pak. Benar, itu nyata sekali. Tidak terbantahkan faktanya itu ya. Jadi gara-gara kita bermain teknologi, kebablasan. Nah, Ibu Bapak, tahun 2023 saya dalam sebuah riset, sebuah grant penelitian dari pemerintah, saya menciptakan pendekatan yang namanya GeoSmart. GeoSmart. Nah, nanti Bapak Ibu boleh deh cari aja lah ketik aja GeoSmart Approach Novrion. Nah, itu adalah pendekatan yang memang awalnya guru-guru ada yang menyaksikan, Pak Dion, anak-anak kalau belajar difasilitasi pakai smartphone, itu nggak belajar, Pak. Mereka justru sibuk yang lain. Nah, lalu saya jawablah, Ibu, Bapak, gitu ya. Teknologi itu drive learning. Kita tidak bisa, saya termasuk mazhab Bapak Ibu ya, termasuk guru, dosen, yang tidak setuju dengan larangan bawa HP bagi anak untuk belajar. Saya nggak setuju. Ya, ini personal statement saya Bapak Ibu ya. Yang setuju silahkan ya. Kenapa? Karena teknologi itu adalah alat bantu pembelajaran. Jadi kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi. Bukan teknologinya yang dilarang, tapi bagaimana menciptakan aturan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dalam pendekatan GeoSmart yang saya ciptakan dengan tim, itu step pembelajaran itu telah diatur dengan sebuah platform. Kami menggunakan Google Site dan WebGIS karena geografi. Jadi guru buka pembelajaran, lalu mengarahkan ke platform pembelajaran, mereka bekerja di situ, ditunggu, lalu nanti dipanggil lagi, balik lagi. Jadi intinya adalah teknologi HP digunakan dalam kontrol guru.
Jadi ketika guru menjelaskan, no HP. No HP ya, tegas. HP hanya bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi diatur Bapak Ibu. Kalau di Korea Bapak Ibu ya, jadi ada masanya anak masuk kelas tuh HP simpan dulu di depan. Ada guru menyiapkan simpan letak HP. Masuk letak HP, letak HP. Nah, guru membuka pembelajaran, ngasih arahan 10 menit. Menit berikutnya ketika mereka sudah harus berkolaborasi, baru HP-nya diambil. Tertib seperti itu, tertib. Tapi kalau dari awal sampai akhir HP di saku, nah ibu sibuk ceramah di depan, ya sudahlah. Mungkin ceramahnya juga ceramah berulang gitu, ceramah berulang, membosankan juga. Ya akhirnya mereka itu tadi otak mereka distimulus negatif. Udahlah, nggak enak itu gurunya. Ya udahlah, ibunya ceramah aja, udah suara ibunya kecil, suara ibunya nggak jelas. Udah kamu main HP aja lah, update status lah, bikin reel lah. Nah itu tadi bisikan-bisikan ke kepala mereka karena stimulus ibu tidak begitu dominan. Nah, maka tadi itu Bapak Ibu ya, kata yang ketiga ya, voice, verbal, visual. Kalau kita sedang ceramah dengan nada begini, selamat pagi Ananda, oh banyak belakang. Tingkatkan nadanya. Selamat pagi Ananda, oke, yang di belakang siap belajar? Nah, ibu marah, gitu. Jadi nada kita, kalimat kita itu by design dengan kondisi yang ada. Jadi artinya jangan sibuk di depan ceramah tanpa memperhatikan anak di belakang. Hentikan ceramah kalau ada anak yang tidak ikut dalam pembelajaran. Jangan terlalu fokus di depan berdiri, berkelilinglah dari kelas Anda. Belajar bukan menjelaskan, tapi belajar adalah memberi kesempatan mereka berpikir. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, siap. Ibu datang ke kelas itu, jangan lagi menyiapkan slide. Jangan lagi PowerPoint yang dipikirkan Bapak Ibu, jangan lagi PowerPoint. Ini kalau nggak ada slide-nya sampai 20 lembar slide-nya untuk 2 JP. Itu kapan anak ngomong? Kan betul juga riset orang tadi itu. Direkam, coba sesekali Bapak Ibu, Ibu rekam kelas Ibu, audionya, itu ketika diputar nanti itu suara ibunya kedengaran itu dari awal sampai akhir itu. Sampai muntah Ibu dengar suara itu. Gila, suara saya aja yang terus ya. Sudah suara cepreng lagi gitu ya. Akhirnya Ibu sendiri yang muntah dengar suara Ibu. Coba bayangkan. Ibu kita aja muntah dengar suara kita, apalagi anak-anak kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kalau begitu, mainkan 3 resep tadi, voice, verbal, visual. Suara mantap, pilihan kata tepat, tampilan menarik. Nah, begitu gurunya di depan. Nggak akan ada yang main HP lagi. HP digunakan ketika pembelajaran. Sebelum Ibu buka pembelajaran, HP dikumpul dulu. Ke depan, ada tempat taruh HP-nya. Itu film-film Korea banyak gitu. Film Jepang juga memperlihatkan bagaimana kelas-kelas di sana. Kumpul HP di awal. Oke. Bagaimana Pak Takin, masih ada? Sepertinya kita kasih satu pertanyaan lagi lah Pak ya. Boleh. Nah ini Pak dari yang saya ambil yang terakhir dari Ibu Elva Susanti Lamteng. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman dengan kondisi kelas ada di lantai 2, belum ada AC, pakai kipas blower, karena kalau siang panas sekali udaranya. Jadi suara guru seringkali bersaing dengan suara kipas dan pembelajaran yang nggak nyaman karena panas. Dengan situasi seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru, Pak? Ini curhat ini, Pak. Iya. Malam-malam. Dari Ibu Elva kayaknya di Lampung Tengah ya. Ya, oke. Saya paham sekali Ibu. Dan fenomena ini banyak terjadi ya, kelasnya pengap, kelas panas gitu ya. Jadi kalau suara Ibu harus tandingan sama suara kipas, ya sudahlah Ibu jangan ceramah. Jangan pakai metode ceramah Bu, karena nggak kuat melawan kipas. Kipas energinya listrik Ibu. Kita energi kita sarapan lontong pagi. Itu pun nggak pakai telur. Jadi kalah telak kita ya. Maka lontong juga nawar gitu ya. Jadi seperti itu nggak bisa gitu ya. Jadi mending kalau begitu, kalau memang ada noise besar, maka kurangi metode ceramah. Ya, gunakan metode lain. Kan banyak diskusi, role playing, analisis kasus gitu ya, nonton video, pakai speaker yang gede gitu ya. Nah, biar tetangga sebelah pada ribut gitu ya. Nah, jadi jangan ceramah kalau noise di kelas kita tinggi. Apakah kelas kita di tepi jalan? Apakah kelas kita di dekat pasar? Apakah kelas kita di samping guru lain yang suaranya seperti petir? Nah,
maka kita jangan melawan ya. Kita cari solusi dengan menggunakan metode yang lain. Oke, untuk Bu Elva lanjut tadi ada ini satu lagi di atas ini Ibu benar apa yang disampaikan, kita harus memperlihatkan wajah yang bersabar kepada siswa. Tapi yang saya alami adalah siswa menganggap guru setara dengan siswa. Oh iya iya. Jadi kalau kita terlalu baik kadang dimanfaatkan anak ya. Nah, makanya perlu batas-batasnya. Ibu Bapak sebagai guru tentu kita harus punya wibawa. Nah, harus punya wibawa. Wibawa itu dibangun dari integritas. Apa itu integritas? Kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Kalau Bapak Ibu ngomong A, maka lakukan A. Maka integritas Bapak Ibu semakin naik. Tapi kalau kita sebagai pribadi ngomong A, yang kita lakukan B, maka harga diri kita di depan anak akan rendah. Jadi kuncinya adalah selaraskan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Oke. Silakan Pak Takin, mungkin satu yang terakhir ya, karena udah jam 21.14. Yang terakhir silakan, ini masih semangat kayak ini. Baik Pak, saya bacakan yang terakhir ya Pak. Ini satu lagi mungkin ya Pak. Boleh. Yang mau live nanya boleh, atau yang tertulis ini ada Bu. Oh ya, Ibu Putri Arnita Harahap. Oh, Silakan Bu Putri. halo Bu Putri, silakan Bu Putri. Nah, ini udah raise hand. Tunggu sebentar ya Pak. Boleh. Lagi bangun pula lagi pas mau nanya. Jadi ini Pak, saya mau bertanya tentang ini yang mana tadi? Ada materi Bapak tentang karakteristik guru kan Pak? Tentang mana dia? Oke Pak, kesimpan di memori. Karakteristik seorang guru, a great teacher collaborates with colleagues on a ongoing basis ya Pak. Oke, iya betul. Itu kan kalau yang katanya kan menurut saya Pak, guru itu harus kolaborasi ya Pak dengan teman-temannya gitu ya kan Pak. Iya. Saya mau bertanya, kalau kita kan di kurikulum Merdeka kan kita harus aktif gurunya kan Pak. Harus aktif lah gitu Pak, pakai media-media yang menarik gitu. Jadi menurut pengalaman pribadi saya gini kan Pak, kita punya teman gitu yang kurang gitu untuk kayak kurang srek gitu Pak, mungkin dikatakan kalau kita itu untuk maju gitu Pak, jadi nggak ada kolaborasi gitu Pak. Jadi ya kita kadang ya udahlah nggak usah pakai lah gitu. Karena kita kan kalau misalkan kurikulum Merdeka harus pakai speaker, harusnya ibaratkan kita nyanyi biar untuk memotivasi anak, terutama apalagi jadi wali kelas tingkat rendah gitu kan Pak, fase A ya, fase B gitu Pak. Jadi bagaimana itu Pak cara diri kita sendiri sebagai guru menghadapi teman kita yang kurang untuk berkolaborasi gitu Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kita mau udah semangat ya Bu ya, mau ngajak teman bekerja sama, dianya cuek-cuek aja gitu ya. Nggak butuh gitu ya, belaga nggak butuh padahal butuh sebenarnya. Ibu Bapak. Ya, yang harus kita pahami adalah setiap kebaikan itu yakinlah akan mendapat balasan kebaikan. Mungkin tidak besok, mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi. Mungkin kebaikan itu tidak dibalas oleh teman di sekolah ibu, tapi mungkin di sekolah lain. Jadi kolaborasi itu bisa ibu bina dengan siapapun. Tugas kita melakukan hal-hal baik Bapak Ibu. Perkara balasan itu yang di atas, ya. Dan jangan cepat patah. Udah sebulan ngajak teman di kelas di sekolah tidak satupun yang mau menjadi partner maju bersama, nggak apa-apa. Teruslah berbuat ya, teruslah berbuat. Yakinlah suatu saat akan datang kebaikan itu. Jadi kuncinya adalah pertama kita tidak menggurui, ya. Jadi ngajak teman itu hati-hati pilihan katanya. Bu Nining, ikut yuk sama saya. Ngapain? Saya baru ikut pelatihan ini loh. Bagus, Ibu ikut saya ya. Nah,
Itu kan timbangannya begini nih. Kita pinter, Bu Niningnya dianggap pengekor. Itu yang nggak boleh. Guru itu timbangannya kolegialitas, sepadan. Jadi bahasa untuk Bu Nining apa? Bu Nining, sini. Ini loh, ada hal baru. Kayaknya kita menarik nih kalau kita belajar bersama yuk. Jadi kadang-kadang pilihan kata diksi kita ngajakin orang, mendakwahi orang untuk hijrah itu penting gitu ya. Ya, jadi kadang orang kan kalau dianggap, "Loh, kok emang dianggap gue nggak bisa apa-apa, gue udah tahu kok." Nah, jangan-jangan seperti itu dia jawabnya ya. Oh, itu bukan hal baru kok, udah tahu saya tahun kemarin. Nah, jadi Bu Putri, kuncinya adalah selalu berbuat baik. Pokoknya Ibu kalau akan maju terus, silakan Ibu berbuat saja. Ikut pelatihan, aktif di komunitas. Kalau Ibu menguasai satu metode, tampilkan selalu dengan konsisten. Tidak usah Ibu pedulikan respon orang yang tidak mendukung. Biarkan saja. Yakinlah kebaikan itu akan berbalas kebaikan. Yakinlah Ibu Putri itu ya. Oke Ibu ya. Mungkin teman kolaborasinya bukan besok, mungkin 3 tahun lagi gitu ya. Waduh kelamaan Pak, nggak sabar, habis energi, habis bensin saya. Nah, disitulah guru-guru hebat. Ingat tadi kan yang saya bilang, Mario Orlando mengatakan bahwa mengajar bukanlah pekerjaan mudah. Termasuk bertahan dalam situasi yang seperti Ibu Putri alami. Demikian Bu Putri. Oke Pak. Baik. Bagaimana Ibu Putri? Sudah bisa diterima jawabannya? Diterima Pak. Intinya Konsisten ulang Pak. loja memben apa deh? Semangat. Wah ini satu Kalau- beda nih kayaknya Pak Takin sama Bu Putri. Kalau kata orang kita Pak, saya orang Sidimpuan. Kalau kata orang kita, ulang loja memben apa deh? Ulang loja memben nadenggan. Kalau masih bisa berbuat baik, hajar terus. Iya, terima kasih Bu Putri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah sangat malam ya, karena kita juga harus prepare untuk agenda kita besok. Pak Dion sekali lagi mengucapkan terima kasih atas antusias yang luar biasa dari ibu-ibu dan bapak semua dalam webinar Public Speaking for Teachers. Saya pribadi sangat berharap kalau ada hal baik dari apa yang kita bicarakan hari ini, monggo diterapkan ya. Saya juga mohon maaf jika selama presentasi dan selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan atau di luar ekspektasi Bapak Ibu. Ya, di slide saya ada nomor kontak, ada email, Bapak Ibu feel free saja. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan dengan saya, ke HP saya, ke email saya, silakan saja. Saya termasuk orang yang sangat suka untuk bersilaturahmi, sangat suka untuk berbagi dengan siapapun ya, dengan seluruh guru-guru Indonesia. Terima kasih Pak Takin. Saya mohon izin undur diri nih. Saya masih di kantor, gitu ya, masih di kampus. Oke, besok pagi harus berangkat luar kota ya. Jadi semangat tentunya Bapak-Bapak Ibu semuanya dan tetaplah menjadi guru yang baik dan menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Nofrion MPD yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, kegiatan kita malam hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar guru progresif Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Public Speaking and Broadcasting Indonesia yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Nofrion MPD. Dan Bapak Ibu, kegiatan kita ini juga sudah direkam dan akan ditayangkan di YouTube Guru Progresif Indonesia. Dan nanti saya Guru Progres akan di share nanti linknya di grup kita Bapak Ibu dan di PMM kita. Baik Bapak Ibu, kami sudah membagikan sertifikat, linknya ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa mencek ya emailnya. Saya bisa garansi email sertifikatnya sudah masuk ke link Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di BIMTEK kita selanjutnya, bimbingan teknis 8 poin RHK yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Minggu depan selama 3 hari, Bapak Ibu semua dapat mengikuti di link yang akan saya bagikan di grup.
Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Nofrion MPD, seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dengan ini kita tutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Bapak Ibu. Thank you, Pak. Enggak. Udah dapat. Malulu dia iyo sa abi-abi melupakan nan sa hilang-hilang jika dapat indah tanpa lain biarpun hanya sahabat bayang sio-sio dia berkanda diri maharokan bayi babalia pula cinta putui tak baik adikala biarpun sungguh-sungguh menyasa salahnya adik jua membuat luka kama baringgah membagi cinta salah orang tua adik abah itu pulang mahino bangsai diri denai ko kini nali tanam tantu nan dituai usaha dikala lupakanlah denai itulah samodape bimbingan nan lain denaimu jual sesuai lah ya jobatin tampuhlah adi jalan Allah talangkah di denai hilang baganti huru abatuka apa pancarian itu nan dimakan luko dibuat sakit jika kini kau adik indah tak suasana bamohon ka Tuhan pintalah ampun
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan ini kita izin undur diri dan mengakhiri Zoom kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.